Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin malam, masih terpleset di laga Chelsea menelan kekalahan saat menghadapi Wolves dengan skor 1-0. Oke, seperti itu laga kemarin malam. Dari keseluruhan sinyal cukup lumayan baik. Dan mengenai dari laga malam hari ini, kita terfokus ke pertandingan dari Liga Premier Inggris. Liverpool menghadapi Arsenal. Kemudian di laga yang kedua, Leeds menghadapi Crystal Palace. Di laga yang ketiga, kita membahas pertandingan dari La Liga Spanyol. Valladolid menghadapi Mallorca, Betis menghadapi Cadiz. Almeria akan menjamu tim tamu Valencia. Kemudian di laga yang terakhir, Vallecano menghadapi Atletico Madrid. Oke, langsung saja di laga pertama. Untuk laga yang ini kita membahas pertandingan Liverpool menghadapi Arsenal. Untuk laga ini tim yang diunggulkan adalah tim tamu Arsenal, di mana Arsenal memberikan power handicap paling tinggi mencapai setengah handicap. Mengenai dari 5 laga terakhir untuk kedua tim, terlihat jelas memang Liverpool dari 4 laga belum meraih kemenangan, di mana dari 4 laga Liverpool semua bermain tandang. Teman-teman lihat, bertandang ke Bournemouth 1-0, bertandang ke Real Madrid 1-0, bertandang ke Manchester City 4-1, bertandang ke Chelsea 0-0. Saya melihat dari peringkat sementara di musim ini memang Liverpool ini lebih cenderung memenangkan laga saat bermain kandang ketimbang tandang. Performa kandang Liverpool berada di peringkat 5, sedangkan performa tandang Liverpool berada di peringkat ini berada di peringkat 12. Oke, sangatlah tidak begitu baik untuk Liverpool di musim ini. Untuk Arsenal, tandang dan kandang memang sangatlah baik. Sangatlah jarang jika Arsenal memberikan poor handicap di laga ini. Saat ini melihat dari handicap sangat baik berada di Arsenal. Setting handicap sangat mengaruh ke Arsenal. Oke, jika nanti ada settingan perubahan handicap, besar kemungkinan laga ini menghasilkan hasil akhir dari kedua tim ini mungkin sedikit berbeda. Dan memasuki laga yang kedua, saya pergi ke pertandingan Leeds United menghadapi Crystal Palace. Tim yang diunggulkan Leeds United dari setting handicap, kita cenderung untuk memegang Crystal Palace, tetapi setelah melihat dari pasaran handicap dan settingan ini mungkin akan ada sedikit perbedaan. Sebelum itu kita melihat dari line up pemain untuk kedua tim. Sudah dipastikan Leeds United ada 4 pemain tidak bisa bermain, Crystal Palace ada 2 pemain. 5 laga terakhir untuk Leeds United seperti ini. Oke, lebih baik performa Leeds ketimbang Crystal Palace. Peringkat sementara di musim ini Leeds United berada di peringkat 16, tim tamu Crystal Palace berada di peringkat 14. Saya tetap pegang Leeds. Oke, like-lekan atau di poor per 4 handicap, Leeds atau di poor per 4 handicap. Di analisa skor, besar kemungkinan akan kurang dari 23 per 4 gol. Nah, jadi yang dari laga Leeds United menghadapi Crystal Palace. Next, laga berikutnya tepatnya di laga yang ketiga, kita pergi ke pertandingan La Liga Spanyol. Untuk laga ini kita akan membahas pertandingan Real Valladolid menghadapi Mallorca. Di laga ini tim yang diunggulkan Real Valladolid. Line up pemain untuk kedua tim, ada 2 pemain tidak bisa bermain untuk Real Valladolid, sedangkan Mallorca di laga ini total ada 7 pemain. 5 laga terakhir untuk kedua tim, di mana format tuan rumah Valladolid 1 kemenangan 1 seri dan 3 kekalahan, sedangkan untuk forma Mallorca dari 5 laga terakhir 3 kekalahan dan 2 kemenangan. Melihat dari 5 laga terakhir untuk forma kedua tim, di mana tuan rumah Valladolid tim yang diunggulkan itu berada di peringkat 16, sedangkan tim tamu Mallorca berada di peringkat 12. Jadi untuk laga ini saya lebih memilih Valladolid ya. Ditahan per 4 handicap CP yang Valladolid di laga ini. Oke, nah itu dia. Next, di laga yang keempat saya membahas pertandingan Real Betis menghadapi Cadiz FC. Melihat dari perolehan poin untuk kedua tim memang sangat membutuhkan poin di laga ini. Oke, mungkin akan sedikit menarik untuk laga ini. Betis ada 3 pemain tidak bisa bermain, sedangkan untuk tim tamu Cadiz di laga ini ada 7 pemain. Mengenai dari 5 laga terakhir untuk kedua tim, di mana performa Real Betis dari 5 laga terakhir memang kurang begitu baik. Dari 5 laga hanya memenangkan laga 1 kali, 1 seri dan 3 kekalahan. Sedangkan untuk performa tim tamu Cadiz di 5 laga terakhir 1 kemenangan, 3 seri dan 1 kekalahan. Mengenai dari peringkat sementara di lanjutan La Liga Spanyol, Real Betis berada peringkat 6 sementara. Jika di laga malam hari ini Real Betis mampu meraih kemenangan di kandang, besar kemungkinan mereka akan menggeser Real yang berada di peringkat 5 sementara. Sedangkan untuk Cadiz mencoba menjauhi zona merah, di mana hanya selisih 1 poin
dengan Espanyol. Perbedaan dalam performa mencetak gol dan jumlah kebobolan saja. Melalui pertimbangan saya pegang Real Betis, Spurs dengan handicap. Analisa skor under 23/4 gol. Saya lebih menjagokan Betis per setengah handicap atau per 3/4 handicap. Bisa teman-teman sesuaikan lagi untuk laga Real Betis menghadapi Stade FC. Next, di laga berikutnya tepatnya di laga Almeria menghadapi Valencia. Almeria menghadapi Valencia. Oke, inilah laga dini hari. Mengenai dari line up pemain, di mana Almeria ada 2 pemain tidak bisa bermain, Valencia ada 1 pemain. Peringkat sementara di musim ini, tuan rumah Almeria berada di peringkat 19 zona merah, sedangkan Valencia berada di peringkat 7 sementara dengan meraih 27 poin yang sama. Perbedaan dalam performa jumlah kebobolan dan mampu mencetak gol. 5 laga terakhir untuk Almeria 1 kemenangan, 2 kekalahan, 2 hasil seri, sedangkan untuk rumah tim tamu Valencia nampak lebih baik, 2 kemenangan, 1 seri dan 2 kekalahan. Terlihat dari head-to-head bisa dikatakan Valencia ini cukup tangguh saat bertandang ke markas Almeria. Oke, saya pegang Valencia tahan per 4 handicap. Saya menjagokan Valencia tahan per 4 handicap. Nah, itu dia. Ataupun bisa like-kan. Silahkan teman-teman sesuaikan lagi untuk laga Valencia menghadapi Almeria. Next, laga berikutnya tepatnya di laga Rayo Vallecano menghadapi Atletico Madrid. Di laga ini cukup rendah, sekelas Atletico Madrid memberikan poor handicap kepada tuan rumah Vallecano. Dan pemain Memphis Depay masih mengalami cedera, ada 2 pemain tidak bisa bermain untuk tim damar Atletico Madrid. Peringkat sementara di musim ini, di mana tuan rumah Vallecano berada peringkat 9, sedangkan Atletico Madrid berada peringkat 3 sementara. Hanya selisih 3 poin dengan peringkat 4 yaitu Real Sociedad. 5 laga terakhir untuk tuan rumah Vallecano memang tidaklah begitu baik, selalu menelan kekalahan ataupun berbagi poin ya. Sudah melihat 5 laga terakhir untuk Atletico Madrid memang sangatlah baik, 4 kemenangan dan 1 hasil seri. Dari head-to-head kerap laga ini berakhir di under goal, under 2,5 gol untuk laga Vallecano menghadapi Atletico Madrid. Dari handicap saya pegang Vallecano tahan 1 handicap. Nah, itu dia. Dan saya akan perjelas lagi dari beberapa laga yang sudah saya bahas untuk laga malam hari ini. Mulai dari Liga Premier Inggris. Saat ini lebih cenderung ke Arsenal. Kemudian laga yang kedua, Leeds leg-legan atau perempat handicap analisis skor kurang dari 23/4 gol. Dari La Liga Spanyol, Valladolid dan per 4. Dan Betis per setengah, itu rekomen saya. Per setengah analisis skor kurang dari 23/4 gol. Valencia tahan per 4 atau leg-legan. Atletico Madrid cenderung di under goal ketimbang Vallecano tahan 1. Kemudian untuk build parlay akan saya infokan di grup untuk laga-laga malam hari ini. Oke, mudah-mudahan masuk menjadi JP. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga.